Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'al kulla hasanin shi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul kembali di masjid yang berberkah ini hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh, ibadah kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi Ramadan sampai, mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Rajab sudah tengah lebih. Jadi 1 bulan setengah kurang lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tanggal 23 ya, 23 Maret 23 Maret 2023. Sekarang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di terakhir kemarin tafsir, sekarang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih berkaitan tentang apa? Li'an. Jadi ternyata bab-bab tentang pernikahan itu banyak sekali, karena memang permasalahan dalam pernikahan itu banyak. Itu baru dengan 1 istri, apalagi 2 istri, 3 istri, permasalahan semakin banyak. Jadi cukup satu. Nah, kenapa demikian? Kenapa pembahasan tentang pernikahan itu banyak? Karena memang pernikahan itu ibadah yang paling panjang kalau usia kita dipanjangkan. Karena boleh jadi hidup bersama pasangan itu akan lebih panjang daripada ketika hidup saat sendiri. Hidup saat sendiri, kalau menikah 25 tahun, menikah 25 tahun, meninggal usia 70 tahun, berarti kan berapa tahun itu menikah? Ya, 45. Ya, 45. Sementara usianya 25, lebih panjang. Artinya lebih panjang hidup dengan pasangan daripada sendiri. Maka pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Di samping itu Nabi mengatakan menikahlah karena itu setengah agamamu, dan sempurnakanlah setengahnya dengan ketakwaan. Kenapa ibadah itu, nikah itu disebut sebagai setengah agama? Karena ada ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa pernikahan. Kita punya anak tanpa nikah tidak bisa. Bisa. Tapi kan itu dosa. Beda kalau setelah nikah, maka menjadi ibadah. Nilai ibadahnya itu tidak bisa kita dapat kecuali dengan akad nikah. Kemudian nafkah itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah pernikahan. Nafkah itu berarti kepada istri dan kepada anak. Kalau bukan kepada istri dan anak, itu namanya sedekah. Itu beda. Nafkah itu ya setelah nikah. Artinya ibadah tersebut tidak bisa dilakukan kecuali setelah pernikahan. Waris itu bisa tanpa menikah, tapi bukan ke bawah, tapi ke atas, ke orang tua atau kepada kerabat, kepada samping, kepada saudara. Bisa kepada pasangan dan ke bawah itu kecuali setelah menikah. Nah, itu semua ibadah yang lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan setelah pernikahan. Maka di situ disebut agama sebagai setengah agama. Nikah itu setengah agama. Sisanya itu kemudian digenapkan dengan ketakwaan. Maka sempurnalah agama tersebut. Karenanya orang yang tidak menikah pasti akan ada salah satu kekurangan dalam jiwanya. Itu mengenai pernikahan. Nah, salah satu pembahasan yang penting di dalam pernikahan itu adalah pernikahan itu kan ada
suka, ada duka ya, ada bahagianya, ada sedihnya, ada rukunnya, ada pertengkarannya. Nah, pertengkaran perselisihan suami istri wajar kalau ada, tapi ketika perselisihan tersebut sudah sampai pada taraf yang lebih, maka agama mengaturnya. Apalagi kalau perselisihan tersebut sampai pada saling benci dan ujungnya adalah laknat. Itu yang disebut sebagai li'an. Jadi li'an itu adalah sumpah suami kepada istri bahwasanya istrinya itu sudah berzina. Sementara istri menolak. Istri pun bersumpah bahwasanya suami saya berdusta, telah menuduh saya berzina. Itu saling sumpah laknat, itu namanya li'an. Ada li'an, ada ila. Kalau ila itu adalah sumpah suami tidak akan menggauli istrinya. Saking kesalnya kepada istrinya atau pertengkaran begitu hebat antara suami istri, maka kemudian suaminya bilang, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Itu ila. Itu ila, ada li'an, ada ila. Nah, sekarang lanjutan daripada li'annya. Hadis yang pertama, wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inaini, berkata kepada dua orang suami istri yang saling melaknat. Apa yang beliau katakan? Hisabukum 'ala Allah. Kata Allah, hisabukum 'ala Allah, hisab kalian diserahkan kepada Allah. Artinya hakikat sebenarnya itu Allah yang tahu. Ahadukum makalim, sesungguhnya salah satu dari kalian pasti berdusta. Kalau masing-masing saling bersumpah dan masing-masing saling menegasikan, pasti salah satunya dusta. Tidak mungkin dua-duanya betul atau tidak mungkin dua-duanya dusta. Suami bilang, demi Allah istriku berzina. Kata istrinya, demi Allah suamiku dusta, hanya fitnah. Kan mungkin tidak salah satu dari keduanya benar, tidak mungkin. Dan tidak mungkin salah satu dari keduanya bohong. Pasti salah satu dusta, salah satu benar. Kalau salah satu benar. Makanya kata Nabi, ahadukum makalim, di antara kalian berdua pasti ada yang dusta. La sabila laka 'alaiha. Kemudian Nabi mengatakan, tiada jalan lagi bagimu suami atas istrimu. Nah, kalimat ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya apabila sudah terjadi li'an, maka otomatis itu ada perceraian. Sudah tidak mungkin disatukan. Jadi suami sudah tidak bisa lagi menggauli istrinya. Walaupun tidak ada kalimat saya ceraikan kamu atau pulanglah engkau kembali kepada rumah orang tuamu, itu kan kalimat-kalimat cerai. Tapi di antara suami istri sudah saling melaknat, dan laknatnya itu adalah zina. Demi Allah kamu berzina. Itu berarti sebetulnya sudah jalur cerai. Hanya para ulama beda pendapat apakah cerainya cerai talak satu, apakah talak tiga. Yang pasti bukan raja cerai. Jadi apakah cerainya satu, apakah cerainya tiga? Ada yang mengatakan itu sudah langsung talak tiga, karena itu sudah tuduhan yang sangat. Kalau suami dosa itu sudah tuduhan yang sangat besar. Dan kalau suami benar, istri menolak, itu berarti istri sudah melakukan dosa dua, berzina dan melaknat suaminya. Itu sebagai ulama yang pendapat itu sudah talak tiga. Karena di sini kalimatnya mengatakan la sabila laka 'alaiha, sama sekali tidak ada jalan lagi bagimu untuk kepada dia, kepada istri. Artinya sudah terputus, sudah tidak bisa menikah lagi. Nah, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, mali, wahai Rasulullah, bagaimana hartaku? Maksudnya adalah mahar. Bagaimana dengan mahar yang dulu pernah aku berikan kepada istriku? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, in kunta sadaqta 'alaiha bahwa bima istahlalta min farjiha. Kalau tuduhanmu, sumpahmu kepada istrimu bahwasanya istrimu itu berzina benar, maka sesungguhnya uang mahar yang kemarin sempat dikasihkan kepada istrimu itu bentuk penghalalan kemaluan istrimu untukmu selama sebelum terjadi li'an. Jadi suaminya misalnya hari ini melaknat istrinya, demi Allah kamu berzina.
kata istrinya, demi Allah kamu dusta, saya tidak pernah berzina. Kan otomatis terjadi tidak ada jalan lagi ya, cerai, fasad, terpisah. Nah, bagaimana mahar yang dulu pernah kasih? Kata Nabi, seandainya suami ini benar bahwasanya istrinya berzina, tuduhannya benar, ya harta itu tetap tidak bisa diambil oleh suaminya. Kenapa? Karena itu sebagai penghalalan kemaluan istri bagi suaminya selama yang itu belum terjadi, selama pernikahan kemarin. Jadi itu sudah milik istri. Kemudian kata Nabi, kemudian wa in kunta kadzabta 'alaiha falaka ab'adu laka minha. Maka seandainya jika kamu berdusta dalam tuduhannya, nah ini apalagi kalau suaminya dusta atasnya, maka itu adalah yang paling jauh bagimu darinya. Maka kamu lebih tidak punya hak lagi mengambil hartanya. Udah fitnah, diambil pula. Itu nggak boleh. Itu sudah milik suaminya. Nah ini menjadi catatan bahwasanya kalau sudah terjadi li'an, cerai, maka mahar itu tidak bisa kembali. Nah juga kalau terjadi perceraian sebetulnya, kalau suami menceraikan istrinya, mahar itu tidak bisa kembali kecuali kalau khul itu bukan cerai istri kepada suami, terutama kalau bukan cerainya tidak ada alasan. Nah itu haknya ada di suami, apakah suami mau menerima ataukah tidak. Kalau suami kata suami, ya udahlah ibu buat kamu aja, itu berarti milik istri. Tapi kalau suaminya bilang kembalikan yang kemarin karena kamu gugat cerai saya, maka harus kembali. Itu tentang aku. Tapi kalau terjadi li'an seperti ini, maka itu milik istri. Atau suami yang menceraikan istrinya, maka mahar itu milik istri. Nah ini tentang li'an. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita. Ini sumpah laknat suami dan istri. Kalau sudah kan tuduhan zina itu tuduhan yang sangat menyakitkan. Suami nuduh istrinya zina. Katakanlah istrinya betul zina, pasti akan ada pembelaan. Demi Allah saya tidak, apalagi tidak ketahuan. Tapi suaminya dapat berita dari orang lain. Nah, suaminya sudah tersulut emosi, nah itu sumpah laknat. Istrinya menolak, saya tidak pernah berzina. Maka itu terjadi yang namanya li'an. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyadu basitan sabitan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi aqhal ja'dan fa huwa alladhi ramaha bihi muttafaqun alaih. Nah ini dulu pernah terjadi di kalangan para sahabat yang sumpah laknat li'an, itu suami istri. Nah dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah wanita itu, jika dia melahirkan anak berkulit putih, berambut kusut, maka anak itu benih daripada suaminya. Berarti sumpah suaminya salah atau dusta. Dan jika dia melahirkan anak yang bercelak dan keriting rambutnya, maka anak itu benih lelaki yang dituduhkan berzina dengan istrinya. Ini khawatir suaminya sudah berhubungan dengan istri, tapi lupa. Akhirnya, istri saya akhirnya malah menanam istrinya. Pas buka luar, anaknya mirip bapaknya. Nah, ini suaminya lupa kalau dia pernah menanam benih. Nah, kata Nabi, kalau terjadi seperti itu pada zaman Rasul ketika itu, maka lihat anaknya. Kalau mirip wajahnya kepada siapa? Kepada suaminya, berarti ini anak daripada suaminya, berarti istrinya tidak berzina. Nah, kalau kepada laki-laki yang dituduh berzina dengan istrinya, berarti itu adalah milik dari benih laki-laki yang dituduh zina dengan istrinya. Ternyata anaknya bukan milik keduanya. Bingung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak wajahnya itu pasti tidak akan jauh daripada ayah atau ibunya. Pasti akan ada perbedaan. Nah, di sini pun kalau konteksnya adalah hakim untuk melihat tuduhan tersebut, maka dilihat juga anaknya ini anak milik siapa. Ini berarti kaitannya dengan status anaknya. Kalau anak itu adalah dari suaminya, berarti anak ini punya hak
kepada ayah biologisnya, dari ayah biologisnya. Dia punya hak waris, binnya kepada ayah biologisnya. Kemudian kalau anak ini perempuan, maka anak ini boleh dinikahkan, punya hak dinikahkan oleh ayah kandungnya. Tapi kalau ternyata anak ini bukan daripada suaminya, maka anak ini hilang haknya. Anak ini binnya tidak boleh kepada ayah biologisnya, jadi kepada laki-laki yang berzina dengan istrinya, dengan perempuan tadi. Anak ini tidak punya hak waris. Dan yang ketiga, anak ini juga kalau perempuan menikah, ayah biologisnya tidak boleh menikah. Nah, itu derita daripada perzinahan itu, kalau sampai hamil selalu kepada anak. Derita perzinahan. Si A dengan si B berzina. Kemudian dari hasil perzinahan itu B ini hamil. Nah, setelah hamil bingung, akhirnya MBA nikah, namanya bad accident. Akhirnya nikah dipercepat. Walaupun terjadi pernikahan, anak ini tidak punya hak daripada ayah biologisnya. Dia tidak punya hak waris. Binnya tidak boleh kepada ayah biologisnya. Kemudian dia pun kalau anaknya perempuan, ayah orang tua biologisnya tidak boleh menikahkan putrinya. Kenapa? Karena istrinya hamil sebelum menikah. Segel sudah rusak sebelum dibeli. Itu maka tidak boleh ada hak anak yang hilang. Wallahu a'lam. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah ya, ada tes DNA ya, tes DNA itu lebih mudah lagi, teknologi semakin berkembang. Kemudian yang selanjutnya wal miswar an makhram bil makhramah anna Sudai'at al-Aslamiyah radhiyallahu anha nafisat ba'da wafati zawjiha bilailin faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanathu an tanqih fa idza laha fanakah. Dari Al-Miswar bin Makhramah bahwa Sudai'at al-Aslamiyah radhiyallahu anha melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Jadi bahwasanya Subai'ah ini melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Jadi ketika hamil tua menjelang melahirkan, suaminya meninggal. Ini kesedihan luar biasa. Lalu ia menemui Nabi SAW meminta izin untuk menikah. Jadi setelah bayinya lahir, istrinya Subai'ah ini, janda ini, minta izin kepada Rasulullah untuk menikah dengan laki-laki, dengan seorang lelaki. Kemudian beliau mengizinkannya. Lalu ia menikah. Iddahnya sudah selesai belum? Sudah. Kalau iddah belum selesai maka tidak boleh menikah. Nah, ini menjadi catatan juga bahwasanya iddahnya wanita yang ditinggal suami ketika hamil, maka masa iddahnya itu sampai bayinya keluar. Bukan. Kalau itu dipastikan iddah. Ini fase belum habis, belum selesai. Ini masa iddahnya, masa transisi, masa penantian dari perpisahan suami dengan suami yang baru. Kan kalau ditinggal meninggal istri, tinggal meninggal suami, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Waladina yatawaffawna arba'at ashhurin wa ashra. Seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ditinggal cerai, maka 3 suci. 3 masa suci, ada 3 haid. Tapi kalau ditinggal meninggal suaminya itu 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau ditinggal meninggal ketika istrinya hamil. Istrinya hamil, maka perempuan ini tidak boleh menikah sampai bayinya keluar. Seandainya hari ini istrinya melahirkan, kemarin suaminya meninggal, pagi ini istrinya melahirkan, maka nanti jam 10 boleh nikah. Kenapa? Karena bayi itu sudah keluar. Artinya sudah menjadi maklum bahwasanya anak ini sudah diketahui anak ini adalah daripada suami yang pertama. Kan fungsi iddah itu kan untuk menunjukkan anak ini saham dari siapa ini? Suami yang lama apa suami yang baru? Nah, ketika ditinggal meninggal suaminya dalam kondisi tidak hamil, itu kan perlu keyakinan
sebetulnya di rahim ini kosong, ada benih atau tidak. Kalau khawatir, kalau misalnya tidak dilakukan masa iddah, ternyata di dalam ada benih. Akhirnya anak ini binnya kepada siapa? Kepada suami pertama atau kepada suami kedua? Nah, ini untuk menjelaskan juga bahwasanya bin itu memang harus ke ayah biologis, ke ayah kandung. Nah, sehingga ada masa iddah itu supaya jelas bahwasanya anak ini anak siapa. Makanya kan tujuan syariat itu diantaranya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa nikah mut'ah itu diharamkan? Karena yang paling sengsara itu adalah anak ini bapaknya siapa? Kalau kenapa bin itu harus ke bapak dan harus jelas siapa ayahnya? Kenapa bukan ke ibu? Karena ibu tidak mungkin bisa mengelak. Kalau bapak masih bisa mengelak. Kalau ibu kan nggak bisa. Ada perempuan hamil, ibu kok hamil kan belum menikah? Ini bukan anak saya. Ini ada titipan. Enggak mungkin pasti anak ibu gitu. Kalau suami kan masih, kalau laki kan masih bisa. Itu kamu pacaran sampai hamil, itu bukan anak saya. Itu dan itu masih bisa laki. Walaupun secara teknologis dan kedepannya bisa dibuktikan dengan DNA, tapi kan masa hadis ini turun, DNA belum ada. Maka bin itu tetap harus ke ayah, dan untuk membuktikannya adalah ada yang namanya masa iddah. Nah, sekarang kalau istrinya hamil, kemudian ketika istrinya hamil suaminya meninggal, kemudian beberapa masa kemudian istrinya melahirkan, keluar bayi, kan esensinya sudah kena. Esensinya itu adalah anak ini adalah milik suami yang lama, maka berarti dia sudah bisa menikah lagi. Suaminya boleh menikah lagi, istrinya boleh menikah lagi, suami sudah menikah, istrinya boleh menikah. Nah, ini jadi khusus untuk suami meninggal dalam kondisi hamil, masa iddahnya itu. Nah, kemudian di bawahnya dalam lafaz yang lain, dia melahirkan setelah 40 hari sejak kematian suaminya. Nah, ini tambahan tapi tidak mengikat yang saling atas. Nah, dalam lafaz riwayat Muslim bahwa Azuri berkata, aku berpendapat tidak apa-apa seorang laki menikahinya meskipun darah nifas masih keluar. Kan hanya saja suaminya tidak boleh bersenggama dengannya sebelum suci. Kan ketika istrinya melahirkan, suaminya kemarin meninggal, sekarang jam 6 istrinya melahirkan. Setelah melahirkan, darah nifas masih ada tidak? Masih ada. Bolehkah dia menikah dalam kondisi masih nifas? Boleh. Tapi suaminya saum dulu, nunggu sampai masa nifasnya selesai. Masa nifas berapa lama? Maksimal 40 hari. 40 hari bukan minimal ya, tapi maksimal. Lebih dari 40 hari, maka itu disebut sebagai istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Maksimal 40 hari. Ada teman saya berpendapat 40 hari itu minimal. Berarti kalau seminggu sudah suci, sudah bersih, jangan sholat dulu, kan nunggu 40 hari, tak panjang liburan. Jadi maksimal itu 40 hari itu maksimal, bukan minimal. Sama dengan haid ya. Haid itu ada 2 hadis, yang berpendapat 7 hari, yang berpendapat 14 hari. Katakan ngambil yang panjang, berarti 14 hari itu adalah maksimal. Sebelum 14 hari, kalau sudah suci berarti dia sudah suci. Wallahu a'lam. Jadi boleh menikah dengan suami yang baru ketika istrinya itu sudah melahirkan walaupun masih masa nifas. Cuma suaminya tidak boleh dulu mengetahui istrinya. Sama dengan begini, boleh tidak suami menikahi seorang wanita lagi haid? Boleh. Wayang malam pertama bulan sampai beberapa malam. Kan kondisinya sama ya, antara nifas dengan haid, ada darah kotor yang keluar. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat umirat Barirah an ta'tadda bi salasi haidin. Nah, ini kalau ini ya, walakin ma'lum. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddahnya 3 kali haid. Ini seperti walil mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Ini masa iddah kalau cerai itu 3 haid atau 3 suci.
Setelah itu baru boleh menikah. Kemudian ada yang nanya, aduh saya perminyakan. Kan sebetulnya kalau esensinya adalah rahim itu kosong, kan sebetulnya bisa di WSG. Bisa di WSG. Ternyata di WSG rahimnya kosong. Berarti masa idahnya selesai loh. Saya nanya Pak, lo nanya itu jangan yang susah. Saya bilang. Kalau saya melihatnya begini, memang teknologinya ada, tapi kalau saya melihat hadis ini sifatnya apa ya? Qat'i. Qat'i itu artinya tidak ada peluang untuk istihad di situ. Kenapa di situ qat'i? Karena yang berbicara Allah dalam Quran, sehingga tidak ada peluang lagi istihad di situ. Secara di WSG mungkin itu bisa diteropong ada janin atau tidak. Tapi kan berapa persen WSG itu akurasinya? Boleh jadi di situ ada meleset, boleh jadi ada meleset. Maka oleh sebab itu tidak ada peluang istihad di dalam ayat tersebut karena ayat tersebut sangat eksplisit perintah. Dan perintah itu ketika tidak ada dalil lain yang menunjukkan menjadi sunnah, maka itu menjadi wajib dan wajibnya adalah qat'i, tidak bisa dirubah. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya wa an asy-Sya'bi al-Fatimah binti Qais radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqah salasan laisa laha sukna wa la nafaqah. Dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang ditalak 3 kali. Nabi mengatakan dia tidak mendapat hak tempat tinggal dan nafkah. Ini tuh sebetulnya ungkapan mubalaghah untuk penekanan dari Nabi. Wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya itu tidak bisa kembali. Maka kemudian Nabi menggunakan kalimat tidak mendapat hak tempat tinggal dan nafkah. Tidak bisa rujuk lagi. Kecuali kalau istrinya menikah dengan laki-laki yang lain. Dan itu pun nikahnya bukan formalitas, harus betul nikahnya betul-betul niat seumur hidup dengan suami yang baru. Suatu saat cerai, maka suaminya boleh menikah lagi. Jangan sampai diakali. Setelah talak 3, suaminya menyesal. Nah, asal tulisnya istrinya. Akhirnya keduanya sadar tidak boleh rujuk, maka kemudian nyuruh kepada istrinya supaya nikah dengan yang lain. Tapi sambil gue-nya beres menikah kemudian dinikahi lagi, nah itu tidak boleh. Itu namanya nikah muhallil. Nah, nikah muhallil atau nikah tahlil itu tidak boleh. Nikah tahlil pakai hak kecil ya, bukan hak besar. Kalau hak besar tahlil, la ilaha illallah. Tapi kalau tahlil itu penghalalan, nikah penghalalan itu hal. Nikah formalitas supaya bisa kembali kepada suami karena sudah talak 3. Itu tidak boleh. Nah, ini jadi sudah talak 3 maka fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra, kata Nabi, kata Allah. Kalau suami menceraikan yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra, maka istrinya tidak halal lagi bagi dia hatta tankiha zawjan ghayra, sampai dia menikah dengan suami yang lain, dengan laki-laki. Nah, ini menjadi catatan juga bagi suami, jangan sampai mengucapkan kalimat talak dengan mudah, karena bercandanya juga jadi. Lagi hiri sama istri, saya ceraikan kamu, benar? Enggak, bercanda. Jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Itu jadi ada 3 hal yang candanya juga jadi. Nikah, talak, rujuk. Itu bercandanya juga. Nah, kemudian yang terakhir, Ma'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tujidu imra'atun ala mayyitin fawqa salas illa ala zawji arba'ati ashhuri 'ashra. Terjemah saja. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih daripada 3 hari, kecuali atas kematian suaminya dia boleh berkabung 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain asab atau pakaian dari Yaman. Tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian kecuali jika telah suci. Nah, dia boleh menggunakan sedikit kus dari asfar
Hadis muttafaqun alaih. Maksud berkabung di sini adalah jangan berlebihan sedih. Kalau selain suaminya yang meninggal, dia berkabung cukup 3 hari. Tapi kalau suaminya yang meninggal, pasti sedih kan? Suaminya meninggal pasti sedih. Kalau suami istri yang meninggal, sedih juga. Maka suami ditinggal, istri tinggal meninggal suami, maka berkabungnya 4 bulan 10 hari ini dihitung dari masa iddah. Dan dalam masa iddah tersebut wanita betul-betul hati-hati, tidak boleh bersolek, jangan mengundang laki-laki untuk menikahinya, dan tidak boleh ada janji dengan suami, dengan laki-laki lain. Beb, nanti kalau aku sudah selesai masa iddahnya, aku siap. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh ada janji kepada laki-laki lain. Apalagi kalau misalnya suaminya sudah sakit-sakitan, nanti tunggu ya suami meninggal. Dan masa iddah aku habis. Jangan. Tapi tidak mungkinlah seperti itu perempuan salehah. Jadi tidak boleh bersolek, tidak boleh wewangian. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh keluar rumah. Tapi kalau menurut saya tidak, keluar rumah boleh, tapi tidak boleh mengundang laki-laki lain untuk mendekat. Ini mengenai masa berkabung istri kalau meninggal suami. Kalau suami meninggal, istrinya meninggal, tidak ada masa iddah. Maka istri sekarang meninggal, besok suami boleh nikah lagi. Bahkan istri masih ada, itu dalam kita, itulah laki kita. Ada kalau karena suami tidak ada rahim, maka tidak ada masa iddah di sini. Dan itu keistimewaan perempuan. Perempuan itu dibalik kelembutannya kuat perempuan itu. Laki-laki itu kuat tapi dari segi ototnya, jadi itu pun sifatnya hanya sementara. Cepat lelah laki-laki. Tapi perempuan itu kelihatan lembut tapi dia bisa berkesinambungan lama. Rahim itu kan kuat ya. Dalam Quran surat Al-Mursalat itu Allah katakan apa? Alam nakhluqum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Tidakkah kami ciptakan dari air sperma yang hina, faja'alnahu fi qararin makin. Dan kami jadikan kalian di dalam qarar, di dalam tempat yang makin, yang kuat. Maka tidak ada ceritanya rahim itu bocor. Ada perempuan datang ke dokter objin, Bu, apa keluhannya? Rahim saya nggak kuat, bocor. Ya. Itu kalimatnya menggunakan makin itu sangat kuat. Itu perempuan sangat kuat. Kecuali kalau misalnya sudah sesar 3 kali ya, kan katanya tidak boleh hamil lagi karena khawatir jahitannya robek. Istri saya itu kan anak saya kan 3, istri 1, jangan dibalik. Itu kan tiga-tiganya sesar. Maka kata dokter ini harus disterilkan, nggak boleh hamil lagi. Saya bilang ke istri saya, nih kalau Abi pengen punya anak lagi gimana? Pak Om. Nah itu nggak boleh karena memang itu jahitan bisa. Tapi pada hakikatnya rahim itu kuat. Rahim ini yang tidak mungkin dimiliki oleh perempuan jadi-jadian. Kalau mohon maaf, payudara itu bisa dibentuk, kelamin bisa dirubah. Tapi tidak ada laki-laki cantik yang punya rahim. Itu milik mutlak perempuan. Itu tidak ada. Ini keistimewaan perempuan. Jadi dan perempuan kuat kan, 9 bulan gendong anak berapa kilo, 3 kilo kemana-mana itu kan kuat. Coba laki-laki kemana-mana bawa 3 liter air kan, tidak ada kerjaan. Tapi lelah perempuan itu kuat. Makanya dibalik lembutnya perempuan itu sebetulnya kuat. Dan wanita itu multitasking ya. Satu waktu bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Istri saya tangan kiri gendong bayi, tangan kanan masak, kakinya ngepel. Sesekali ke dapur lihat cucian. Itu perempuan. Saya juga bisa sih sebetulnya. Cuman itu laki-laki nggak bisa. Laki-laki di mobil lagi nyetel musik nyari alamat, pertama kali yang dikerjakan apa? Mengecilkan radio. Padahal yang nyicil alamat kan mata ya. Itu laki-laki tidak bisa bekerja banyak dalam satu. Nah itu rahimnya perempuan. Jadi perempuan itu tidak boleh ketika masa iddah
menerima janji daripada laki-laki lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan dan Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini hadis-hadis Nabi berkaitan dengan li'an dan masa. Dan sebetulnya saja ada beberapa hadis mungkin kita sambung nanti di beberapa waktu yang akan. Baik, masih ada waktu 5 jam lagi sampai zuhur. Barangkali ada yang mau menambahkan.